Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan iman percaya akan janji-janjinya, sebab janjinya ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam
dalam kekuatanmu ku percaya. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Pimpin, terangi jalan kami oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Baerot. Sebab Baerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Baerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon dan Beerot ini, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset. Ketika ia sedang berbaring siang hari, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Amin. Bapak Ibu, kematian Abner meruntuhkan benteng pertahanan Israel, di mana Isiboset anak Saul memerintah. Situasi buruk terjadi di sana, dimanfaatkan oleh Baana dan Rekab yang bertugas sebagai kepala gerombolan. Mungkin mereka melihat suatu kesempatan menarik untuk menolong Daud meraih kekuasaan seutuhnya.
Bila mereka berhasil, tentu Daud tidak akan segan-segan memberikan imbalan besar bagi mereka. Itulah yang dipikirkan oleh Rekab dan Baana. Rekab dan Baana mendatangi kediaman Isiboset pada saat ia tepat sedang tidur siang. Saat penjaga pintu rumahnya terlena, maka mereka membunuh Isiboset dan memenggal kepalanya, membawa kepalanya untuk menjadi persembahan kepada Daud. Setelah itu perjalanan jauh pun mereka tempuh, membawa kepala Isiboset kepada Daud. Mereka berharap mereka akan memperoleh imbalan yang besar karena telah membunuh Isiboset, anak Saul. Mereka mengira Daud akan sangat senang karena musuhnya tiada. Namun, apa yang terjadi? Daud justru tidak bisa menerima tindakan mereka. Meskipun mereka membawa-bawa nama Allah, tetapi bagi Daud tindakan mereka bukan merupakan wujud campur tangan Allah. Daud marah dan menghukum mati mereka berdua, sama seperti orang Amalek yang melaporkan kematian Saul di pasal sebelumnya. Sekali lagi kita melihat kedewasaan karakter Daud. Walau mengetahui ketetapan Allah bagi hidupnya, Daud tidak mau melangkahi Allah untuk mewujudkan ketetapan itu. Daud selalu membiarkan Allah bertindak mewujudkan kehendaknya berdasarkan cara dan waktunya sendiri. Sehingga tidak perlu ada cara-cara kotor yang harus dipakai untuk mewujudkannya. Inilah kebenaran firman hari ini. Kita belajar meneladani karakter Daud. Bila Tuhan memang sudah menghendaki kita menjadi sesuatu, maka Dia sendiri akan membuka jalan itu. Tak perlu ambisi yang sampai membuat kita menempuh segala macam cara. Bila Tuhan yang membukakan pintu, tiada satu orang pun dapat menutupnya. Bila Tuhan sudah mengangkat, tak ada satu orang pun juga mampu menurunkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu. Kembali kami bangun dalam keadaan sehat dan diberkati oleh kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami selalu memakai cara-cara yang baik dan benar sesuai kehendak-Mu. Karena bila Tuhan telah menetapkan menjadi apa kami, Tuhan sendiri yang punya cara. Tidak perlu kami berusaha menghalalkan segala cara meraihnya. Kami hamba-hamba-Mu harus melayani dengan cara-Mu Tuhan, bukan dengan cara-cara dunia, menghalalkan segala macam cara. Berkati pelayanan kami, terus bimbing dan tuntun oleh Roh-Mu, dari menangkap visi, menjabarkan menjadi misi, bersama dengan para pengurus, mengelola gereja Tuhan, membawa pertumbuhan iman daripada jemaat-Mu, mempersiapkan menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini sepanjang hari kami berjalan dalam pimpinan penyertaan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
dapat menutupnya. Bila Kau yang angkat aku, tiada yang dapat meredam.